Shalom Ibu Bapak yang terkasih, KTM Distrik Jember dan warga lingkungan Alusius. Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita jumpa lagi dalam pendalaman iman dan pengajaran iman Katolik gabungan KTM dan lingkungan Alusius dengan tema Mujizat Pengampunan dalam Keluarga. Tentu kita merindukan untuk bisa bersekutu, berkumpul di dalam persekutuan doa. Biarlah melalui pertemuan online ini mengobati kerinduan kita bersama dan kerinduan kita untuk menikmati bait Tuhan, memuji, menyembahnya. Satu hal yang kurindu. Ya Tuhan, kami sangat merindukan Engkau, akan kehadiran-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah melalui pujian, penyembahan dan doa ini mengobati kerinduan kami akan kehadiran-Mu di dalam diri kami. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus, kasih yang sejati kepada Tuhan dan kepada sesama adalah berasal dari kedalaman hati jiwa kita. Dalam kehidupan sebagai Kristiani, kita ditantang dan dituntut untuk mempraktekkan kasih dalam seluruh hidup yang kita jalani. Memang sulit dan terkadang kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Menyadari hal tersebut, maka marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau perkenankan bertekun dalam iman walaupun melalui pertemuan online seperti saat ini. Kami juga mensyukurin rahmat kesehatan, keselamatan dalam diri kami dan keluarga kami masing-masing. Kami datang dengan kerendahan hati membawa pujian, syukur, suka dan duka dan kelemahan serta dosa kami kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui ibadat online ini, dan kami mohon terang Roh Kudus-Mu sehingga kami senantiasa menyatu denganmu dalam menjalani perkara untuk senantiasa hidup dalam cinta. Berikan rahmat, hikmat, kebijaksanaan, dan kekudusan bagi kami di dalam hidup ini. Dan semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul melalui ibadat online ini dimanapun kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang mau semakin menyembah Tuhan yang kita imani sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya Tuhan, aku percaya. Memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ya Rabbana Shikyalana Shikyalama Oshialabarana Inama Shikyalabarana Ina Shikyalabarana Inama Shialara Inama Shikyalabarana Inna Shikyalabarana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan pewartaan firman ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Sebagai Kristen, maka kita dituntut untuk hidup di dalam kasih. Seperti di dalam renungan bacaan Kolose ketiga ayat yang ke-13, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paulus mau mengajarkan ajaran Yesus untuk menjadi manusia yang baru, yaitu yang hidup dalam kasih yang diwujudkan dalam hidup realitas, dalam hidup yang nyata, dalam hidup sehari-hari. Kalau dulu sebelum zaman Yesus di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-38 sampai 48, maka dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ajaran Yesus yang nampaknya dan bisa jadi dalam tanda kutip sulit kita lakukan, bila kita lakukan, kita jalani dengan pikiran dan hati sendiri, yaitu seperti ditampar pipi kanan, berikan pipi yang kiri. Modiar, ambiar Bapak Ibu. Kalau ada orang minta bajumu, serahkan jubahmu. Bangkrut deh. Diminta jalan 1 mil saja, berjalanlah 2 mil. Capek nih ye. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah merupakan satu ajaran kasih. Memang terasa berat bagi kita bila kita melakukan seakan yaitu babak belur. Apakah begitu? Seperti yang disampaikan Yesus secara harafiah? Wah, bisa babak belur nih kita. Tentu tidak. Bukan secara lahiriah seperti yang dikatakan Yesus tersebut dalam bacaan Kolose, tetapi yaitu melalui ayat-ayat tersebut Yesus mau menegaskan melalui perumpamaan-perumpamaan tersebut, yaitu kasihilah, hiduplah kasih, urip sing duwe welas. Matius 5 ayat 44, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan bahkan bukan cuman itu. Lalu di dalam ayat berikutnya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beh, apa Tuhan? Piye iki? Ngati iki lara, kadung eling kowe. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam hukum cinta kasih. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, di mana ada kasih, maka di situ ada pengampunan. Dan sebaliknya, di mana ada pengampunan, pasti ada kasih, ada ketulusan kasih yang muncul dari dalam jiwa dan hati kita. Angel
Yo angel ngelakonin ibu bapak yang terkasih. Seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam kisah anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Hidup kasih adalah panggilan utama seorang Kristiani. Hidup kasih berarti bahwa hidup mengampuni. Otomatis menjadi panggilan Kristiani karena kasih dan pengampunan itu bagaikan mata uang di mana dua sisinya tidak terpisahkan. Pengampunan dalam keluarga. Seringkali orang yang menyakitin kita ialah orang yang sangat dekat dengan kita, dan bahkan bisa jadi di dalam keluarga kita. Hubungan suami istri adalah dua perbedaan sifat, dua perbedaan pribadi, dua perbedaan latar belakang yang disatukan di dalam pernikahan. Maka tidak jarang sering timbul pergesekan-pergesekan di dalam keluarga, lebih-lebih setelah masa-masa manisnya madu sudah berlalu. Dalam keluarga inilah kita belajar hidup kasih dan pengampunan. Keluarga menjadi sekolah untuk mencapai kekudusan. Dari suami istri yang saling mengasihi, kita belajar untuk mengasihi. Mengasihi berarti adalah memberi. Mengasihi berarti adalah bersabar. Mengasihi berarti mengalah. Dan mengasihi berarti juga mengampuni. Mengampuni merupakan suatu tindakan kasih yang sangat besar. Dan di situ, di dalam kasih dan pengampunan, Allah akan hadir di dalam keluarga kita, di dalam pasangan kita. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, dikatakan Allah adalah kasih. Maka di mana ada kasih, maka Allah akan hadir. Seperti Yesus yang tidak bersalah dan disalibkan, namun Yesus tetap setia menjalani, bahkan karena kasihnya Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan dapat menghadirkan suatu mujizat kesembuhan, bukan hanya bagi jiwa dan juga bagi raga, bagi tubuh, bagi fisik kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8, di mana orang lumpuh yang disembuhkan Yesus. Yesus menyatakan di dalam ayat yang kedua, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu di dalam ayat yang ke-6, Yesus menegaskan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, dengan pengampunan bukan hanya menyembuhkan jiwa, tetapi juga membawa dampak pada kesembuhan tubuh, kesembuhan fisik. Mungkin Anda dan saya pernah melihat pengalaman seorang yang sakit namun tidak sembuh-sembuh, sudah dicek dan diobatin secara medis, tetapi belum sembuh juga. Lalu setelah diperiksa, ternyata ada luka batin
di dalam diri orang tersebut. Lalu orang tersebut ikut retret ataupun didoakan, dan setelah mendapat satu pengampunan, maka orang tersebut menjadi sembuh. Nah, ini adalah satu contoh bahwa pengampunan bisa menyembuhkan luka-luka secara batin, luka-luka di dalam hati kita, dan juga yaitu penyembuhan secara fisik. Hatinya yang berbunga, maka sakit fisiknya juga sembuh. Suatu gambaran yang kita alami misalnya di dalam rekonsiliasi, di dalam pengakuan dosa. Ketika kita akan mengakukan dosa, sebelum masuk ruang pengakuan, rasanya berat, sesak, bahkan ingin menangis. Tetapi setelah kita mengakukan dosa dan mendapat pengampunan dari Tuhan melalui perantara Romo, maka kita menjadi lega, kita menjadi plong rasanya, dan kita jalanin rasanya ringan sekali. Maka ibu bapak yang dikasihi Yesus, hiduplah kasih, berikanlah pengampunan agar kita juga tidak menjadi luka batin, karena kita tidak mau mengampuni dan bahkan menderita sakit-sakit fisik tertentu. Seperti contoh kanker. Kanker itu bisa juga disebabkan oleh karena luka-luka batin yang terpendam terlalu lama sehingga menimbulkan kanker di dalam diri kita. Ada satu pendapat yang mengatakan 90% penyakit karena pikiran, 10% karena pola makan. Kalau kita marah 5 menit, maka imun kekuatan tubuh kita akan mengalami depresi selama 6 jam. Nah, karena itu di dalam masa COVID-19 ini kita diminta untuk menjaga kondisi supaya kita yaitu bersuka cita, tidak terlalu stres, sehingga kita bisa yaitu mematahkan, melawan semua bibit penyakit virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita merasa sukacita, imun kekebalan kita menjadi lebih kuat. Lalu dendam dan memendam kepahitan menyebabkan imun tubuh kita mati, sehingga muncul berbagai penyakit. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, ampunilah dan rasakanlah mujizatnya di dalam pengampunan. Maka kita akan merasakan suatu hal yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa, dan melalui pujian ini, maka ini menjadi suatu doa kita sebagai doa penutup. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.